KKN Desa Penari 2. Teka-teki lokasi KKN Desa Penari masih simpang siur. Apakah lokasi kisah nyata ini dirahasiakan ataukah akan menjadi rahasia selamanya? Lantas, di manakah tempat asli KKN Desa Penari? Cerita yang tersebar terkait desa menakutkan itu terletak di bagian ujung Jawa Timur dengan inisial kota B, kecamatan K, hutan D, dan desa J. Di manakah lokasi sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Ajus di sini masih menyingkap tabir mitos dan kisah supranatural suatu tempat yang dianggap angker. Kali ini Uncle Ajus akan membahas tentang KKN Desa Penari 2 yang lagi panas-panasnya, sepanas ketemu mantan di kondangan. Ya udah, kita lanjut ceritanya. Mana mang ceritanya mang? Sok tatah ceritana hayu cemimin di G-Boy. Namun beberapa dari mereka tak mengindahkan peringatan tersebut, hingga serentetan pengalaman janggal dan menakutkan pun menghantui mereka. Kisah nyata ini berawal dari 6 mahasiswa melaksanakan KKN untuk tugas akhir skripsi di sebuah desa terpencil. Namun, beberapa dari mereka tak mengindahkan peringatan tersebut, hingga serentetan pengalaman janggal dan menakutkan pun menghantui mereka. Kisah nyata ini berawal dari 6 mahasiswa melaksanakan KKN untuk tugas akhir skripsi di sebuah desa terpencil. Alkisah, Ayu dan Nur bersama kakak lelakinya Ayu yang menemaninya datang ke sebuah desa terpencil. Rencananya Ayu dan Nur dan 4 teman satu alma maternya itu akan melaksanakan KKN di desa itu. Ayu dan Nur pun menemui kepala desa terpencil itu untuk meminta izin. Kepala desa itu, sebut saja Pak Prabu. Pada mulanya Pak Prabu tidak menyetujui diadakannya kegiatan KKN di desanya. Pak Prabu mencoba menolak berulang-ulang kali, namun akhirnya Pak Prabu luluh dan setuju para mahasiswa itu mengadakan KKN di desanya. Hari pun berlalu. Keesokan harinya ke-6 mahasiswa tersebut sampai di desa terpencil itu. Setibanya di desa itu, Nur merasa ada hal yang aneh dan janggal, dan Widya pun merasakan hal yang sama saat melakukan perjalanan di desa tersebut. Widya mendengar ada suara gamelan. Akhirnya Widya pun menyampaikan hal tersebut kepada Pak Prabu sebagai kepala desa. Namun Pak Prabu tidak menganggap dan menepisnya. Lalu Pak Prabu mengajak ke-6 mahasiswanya itu untuk berkeliling di desa tersebut. Akhirnya mereka sampai di hamparan makam warga. Nur hampir terjatuh dan pingsan. Akhirnya Bima pun mengantar Nur untuk kembali ke peristirahatan mereka. Sementara
Ayu, Widya, Anton, dan Wahyu masih melanjutkan berkeliling desa dengan Pak Prabu. Akhirnya mereka tiba di suatu perkebunan. Saat tengah melewati perkebunan itu, yaitu perkebunan jagung, Widya melihat sebuah gerbang dan spontan menanyakannya kepada Pak Prabu. Akhirnya Pak Prabu pun menjelaskan bahwasannya gerbang itu disebut Tapak Tilas. Tapak Tilas adalah sebuah perbatasan antara desa itu dengan hamparan hutan. Pak Prabu menjelaskan bahwasannya mereka tidak boleh melewati batas tersebut. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Pada akhirnya salah satu dari keenam mahasiswa tersebut melanggar aturan melewati tapak tilas itu. Bima telah melanggarnya. Ternyata tapak tilas itu merupakan tempat yang misterius terkait dengan sosok penari cantik yang mulai mengganggu mereka. Sang penari penghuni gaib alias lelembut di desa terpencil itu tidak menyukai keberadaan mereka. Pada akhirnya Nur sadar dan menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka telah melanggar aturan yang fatal hingga membuat sosok penari gaib misterius itu murka. Apakah yang terjadi dengan para mahasiswa itu selanjutnya? Apakah mereka telah mengganggu eksistensi sang penari dari alam gaib? Tunggu kelanjutannya KKN Desa Penari Part 2 di sini bersama Uncle Ajus. Uncle Ajus undur pamit, ambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Thanks for watching.